Stasiun Mata Karawang. Dan di sini tuh saya dapat tugas untuk memberikan edukasi kepada ibu Saya akan menjelaskan tentang pemilihan alat kontrasepsi. Beberapa macam alat kontrasepsi juga ya? Iya. Di sini kan apa itu alat kontrasepsi ya? Nah di sini tuh ada penjelasannya bahwa alat kontrasepsi itu digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Itu alat ini tuh bekerja untuk menghambat hubungan antara sel sperma dengan sel telur. Nah tujuannya itu untuk menghambat pengembangan seksual ini dan juga penularan penyakit menular seksual. Di sini ada macam-macam alat kontrasepsi. Juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama ada IUD atau intrauterine device. IUD ini itu dikenal sebagai kabel spiral yang bisa digunakan pada wanita. Biasanya itu jangka waktunya itu 5 sampai 10 tahun. Lama juga ya? Iya. Nah, untuk alat IUD ini tuh dia berbentuk seperti huruf T. Nah, ini tuh ada dua jenisnya. Yang pertama itu IUD hormonal yang berisi hormon progestin. Yang kedua itu IUD non hormonal yang terbuat dari tembaga. Nah, IUD juga masih ada macam-macam lagi ya? Iya, ada macam-macam lagi. Ini ada kelebihannya. Kelebihannya itu efektif segera setelah pemasangan. Terus kemudian yang kedua itu dia tidak mempengaruhi kualitas atau volume ASI. Jadinya dia tuh ASI-nya tuh tetap lancar keluar banyak. Nggak mempengaruhi sama sekali Iya, ya? tidak mempengaruhi. Terus ekonomis juga dan masa pakainya 10 tahun. Nah, di sini juga ada kekurangannya nih. Dia kan perubahan siklus haidnya. Jadi pada 3 atau sampai 6 bulan pertama itu siklus haidnya ada perubahan. Kayak misalkan jaraknya itu mungkin lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian bisa menyebabkan kram atau mudah. Terus haidnya nih lebih lama. Kemudian darahnya lebih banyak biasanya. Yang kedua ini ada KB implan. Nah, KB implan ini berukuran kecil, dia kayak batang korek api. Dia ditaruh di di lengan. Iya, di lengan. Di bawah kulit ya? Iya. Di bawah kulit, di atas lagi. Iya. Jadi ini juga bisa mencegah kehamilan tapi selama 3 tahun aja. Yaitu dengan cara mengeluarkan hormon progestinnya secara perlahan. Nah, untuk kelebihannya, implan juga mempengaruhi ASI-nya juga sama kayak kemudian dia bisa mengurangi nyeri haid, terus darah haidnya juga berkurang. Terus tidak mengganggu hubungan seksual juga. Terus yang kekurangannya itu dia mempengaruhi periode haid. Nah, haid ini menjadi lebih sedikit atau biasanya banyak aja gitu. Kemudian biasanya nggak terasa juga selain berfak aja. Terus bisa ada perubahan berat badan nih. Jadi berat badannya bakal ngaruh kalau misalkan pakai KB implan. Bisa naik. Bisa cepat meloncat. Iya benar. Iya. Terus bisa ngerasain sakit kepala, pusing, terus nyeri pada bagian payudaranya, terus sama mual juga. Berikutnya yang dibaliknya. Nah yang ketiga ini ada pil KB. Pil KB itu hormon progestin dan estrogen. Nah itu tuh berperan untuk mencegah terjadinya ovulasi antara tadi sel telur dan sperma itu bertemu. Nah, pil KB ini terdiri dari 21 sampai 35 butir dan penggunaannya itu harus berkelanjutan selama 1 siklus. Untuk kelebihan pil KB ini untuk mengurangi perdarahan menstruasi dan mengurangi kram. Terus juga mengganggu hubungan seksual, mengurangi resiko kehamilan di luar rahim. Kan biasanya ada tuh hamil tapi di luar rahim. Ada yang istilah hamil anggur atau Iya, apa itu ya? anggur itu. Bisa juga nih untuk mencegah kayak menguranginya gitu. Terus mengurangi kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, sama penyakit pada panggung. Kemudian yang terakhir ada mudah didapatkan di fasilitas kesehatan atau apotek. Untuk kekurangannya itu bisa mengganggu produksi ASI. Bedanya
bentuknya pil. Iya, seperti tablet gitu obat. Terus juga harus diminum setiap hari kalau untuk HB. Nggak boleh kelewat. Iya benar. Yang keempat ini ada kondom ya. Kondom ini tuh alat kontrasepsi pria yang banyak dipilih karena cara menggunakannya itu cukup praktis ya. Kemudian untuk mencegah kehamilan, kondom juga dapat menurunkan resiko penyebaran penyakit menular seksual. Kondom pada pria ini bekerja dengan menghalangi sperma masuk ke vagina. Untuk kelebihannya, dia ini mudah didapatkan atau digunakan. Terus mencegah kehamilan, IMS itu infeksi menular seksual dan penyakit HIV. Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Jadi nggak apa-apa bisa langsung digunakan kalau apa-apa. Yang penting bersih ya. Iya, yang penting bersih. Steril. Kemudian kekurangannya itu cara dan kondisi bahannya itu sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Jadi cara menggunakannya itu harus benar. Bisa aja terjadi kebocoran gitu Iya, kan. kan kalau kebocoran kan nggak berhasil ya kontrasepsinya itu. Terus harus selalu bersedia juga setiap kali berhubungan seksual dan memerlukan kerjasama yang baik nih antara pasangan suami dan istrinya. Yang kelima ini ada suntik KB. Cara kerja suntik KB ini hampir sama dengan pil KB, tapi cara penggunaannya berbeda. Suntik KB juga kan ada yang jaraknya 1 bulan, sama ada yang 3 bulan. Ada 2 macam. Untuk kelebihannya, suntik KB itu membantu mencegah resikonya terjadi kehamilan, kanker endometrium, dan bakteri. Kemudian buat nyaman bagi pasien juga dengan volume kecil, tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian yang terakhir tidak mempengaruhi kualitas hubungan seksual. Untuk kekurangannya itu ada perubahan pada pola menstruasi. Seperti tadi mungkin nanti menstruasinya bakal tergolong kayak jarang haid gitu. Kemudian peningkatan berat badan juga. Sama di sini. Iya, berat badannya juga bakal naik kalau pakai terus merasakan nyeri pada kepala, Selamat itu. dan tidak nyaman. Lihat bayi itu. Lihat bayi itu. Perubahan suasana hati juga, emosinya juga berubah gitu, nanti emosi rendah gitu. Nah yang terakhir ini ada KB permanen. Nah KB permanen ini biasanya digunakan kalau misalkan pasangan suami istri itu tidak mau memiliki anak lagi. Nah, jadi dia tuh efektivitas untuk mencegah kehamilan 100%. Untuk kerja itu KB permanennya itu dengan vasektomi kayak di gambar begini. Itu vasektomi itu untuk yang pria dan vasektomi ini untuk wanita. Dua-duanya dia pakai apa sih namanya? Dua-duanya KB juga gitu. Iya, antara tapi- suami dan istri KB. Iya, tapi ini tuh kayak jalur operasi gitu dia tuh. Jadi vasektomi itu dia memutus penyaluran sperma ke air mani. Kalau misalkan KB permanen yang tubektomi itu pengikatan tuba fallopinya pada wanita. Sistem reproduksi wanitanya itu berperan penting dalam proses pembuahannya, jadi diikat gitu biar nggak bocor gitu ya. Jadi itu bisa digunakan untuk yang tidak mau yang lagi. Nah di sini ada pentingnya penggunaan alat kontrasepsi. Yang pertama untuk menghindari kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Kan biasanya ada yang nggak mau hamil lagi tapi tiba-tiba hamil. Hamil, ya. Iya. Terus yang kedua membantu tumbuh kembang anak. Nah kan biasanya kalau misalkan masih anak-anak kan masih butuh kasih ibu, butuh perhatian. Nah kalau misalkan masih kecil terus punya anak lagi kan jadinya terabaikan ya anak yang kecil masih kecil ini. Terus meningkatkan kualitas keluarga juga, jadi lebih harmonis kayak gitu ya. Nah di sini ada 5 tips untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat dan aman. Nah sebelum memilih kontrasepsi yang tepat dan aman, itu pahami dulu tujuan dari kedua pasangannya. Jadi mau memilih kayak pahamin dulu tujuannya, kayak kelebihannya tuh kayak gimana, nanti kekurangannya gimana, harus dipikir dulu. Terus pilihnya dengan sesuai dengan usia, kan biasanya ada yang nggak boleh nih pakai alat kontrasepsi ini gitu.
Terus kenali kondisi tubuh dengan baik. Jadi kita harus bisa mengenali tubuh kita dengan baik. Kalau tubuh kita tuh kalau respon ini tuh nggak bisa gitu. Karena kan kami juga ada yang cocok-cocokan Iya. gitu istilahnya ya. Jadi harus bisa mengetahui nih kalau misalkan kita tuh nggak cocok pakai KBM berarti nggak usah gitu. Harus yang lain. Terus untuk tingkat efektivitas alat kontrasepsi, kan masing-masing alat kontrasepsi ini kan punya efektivitasnya berbeda-beda. Kalau tadi kan KP permanen 100% gitu. Misalkan suntik KB itu cuma 50% misalkan gitu, berarti harus memilih nih yang mana yang baik-baik. Terus yang terakhir ini harus melakukan konsultasi dengan dokter atau bidan. Jadi kita juga harus nanya dulu yang baiknya gimana. Dan Sudah lebih mengerti ya? Iya. Dengan kontrasepsi. jadi ya, apa? Jadi mudah lah mencari apa sih namanya yang mencari kontrasepsi yang baik gitu. Iya benar. Dengan adanya wawancara ini jadinya jadi mengenali setiap semua alat kontrasepsi. Iya. Terima kasih ya. Iya, sama